Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa dalam Alkitab ini bukan hanya mendidik kita sesuai dengan firman Tuhan, tetapi ada sebuah konten atau isi yang mengajarkan kita untuk beretika yang baik tentunya. Banyak hal yang diajarkan tentunya, tetapi satu poin penting ini akan menjadi atau mendidik kita dalam kebenaran, yaitu bicara tentang etika secara Kristiani. Mari kita membaca tentunya pedomannya dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang pertama hingga yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Salomo tentunya dalam hikmat Tuhan tidak sekedar menulis Amsal ini asal-asalan, tetapi dia sudah mempelajarinya, melihat secara langsung bagaimana perilaku orang ketika duduk bersama-sama, makan bersama-sama dengan para pembesar. Katakanlah kalau di zaman ini dengan para pejabat tinggi negara, ada orang-orang yang hebat, ya, etikanya akan terlihat. Apa yang pertama yang terlihat? Katanya, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Tentunya kalau kita diajak makan, saudara-saudara, apalagi dengan orang-orang hebat, para pembesar, para pejabat, yang pasti akan disuguhkan makanan-makanan yang terhebat dari seorang chef yang hebat, tentunya nggak sembarangan masak, ya kan? Ada makanan-makanan, menu-menu yang tersaji dengan luar biasa, yang mungkin sepanjang umur hidup kita baru kali itu ketemu. Nah, biasanya orang kalau udah ketemu menu makanan lezat, maka yang terjadi adalah dalam pikiran kita harus habiskan, ya kan? Tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa. Itu jadinya kita nih dianggap seperti orang-orang yang baru ketemu makanan yang seperti itu. Dalam istilah orang Jakarta, ibaratnya gini, orang norak banget sih, kan begitu ya. Nah, itu hati-hati tuh. Kekristenan mengajarkan itu, dari hal makan saja kita harus hati-hati dulu, ya kan? Jadi jangan sampai sembarang makan, posisi sendok di mana, garpu di mana, jangan salah ambil, asal comot pakai tangan, itu akan diketawain orang, saudara-saudara ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu diatur dalam Alkitab. Nah, kemudian yang berikutnya, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini merupakan suatu penggambaran ternyata, hati-hati, kuasai diri, jangan rakus, ibaratnya begitu. Nah, karena Salomo seorang raja, dia pakai analogi seperti itu. Taruh pisau di lehermu kalau besar nafsumu. Jadi jangan lihat langsung mata melotot, wah ini boleh juga nih saya bungkus. Enggak, saudara, jangan seperti itu. Kalau besar nafsumu, taruh pisau. Artinya apa? Kuasai diri. Sekalipun ada makanan-makanan yang lezat yang disajikan di depan mata kita. Sebab katanya di ayat yang ketiga dengan jelas, jika ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jadi hati-hati nih, hati-hati. Kalau saudara disuguhkan makanan-makanan yang lezat, itu katanya Salomo pakai pengistilahan gitu, itu adalah hidangan yang menipu. Artinya bukan wah berarti ini tipuan, enggak. Artinya kita harus menjaga diri sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika orang makan, ya, ketika orang makan bersama-sama, kita ini punya perilaku yang norak gitu. Padahal kita sudah duduk bersama dengan para pembesar. Hati-hati, dan ini penting dalam etika kekristenan, mengajarkan hal-hal yang prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan. Urusan makan dan minum, saudara juga harus hati-hati. Karena di balik semuanya itu, kalau kita melakukan dengan ketulusan, perhatikan dengan baik, nama Tuhan yang dipuji dan disenangkan tentunya. Kiranya firman ini menjadi bagian dan mendapat tempat dalam hidup saudara. Hati-hati dalam beretika, hati-hati dalam bergaul, hati-hati ketika duduk dengan para pembesar, para pejabat. Kita yang ada di dalam kita akan dilihat orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu yang luar biasa hari ini. Mungkin kami
tidak terpikir ya Tuhan bahwa urusan makan dan minum Engkau atur sedemikian rupa, diajarkan oleh Sulaiman atau Salomo yang memberikan prinsip-prinsip dasar untuk kami berhati-hati ketika kami duduk makan dengan orang-orang penting, dengan para pembesar, dengan para pejabat, untuk kami memperhatikan hal-hal yang sudah difirmankan dalam kitab Amsal ini. Kiranya Tuhan menerjemahkan, memberikan satu pengertian lagi yang jelas bagi umat-Mu, untuk supaya kami beretika, berperilaku yang baik, bagaimana kami harus menempatkan diri sebaik-baiknya dalam lingkungan itu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.